Nah, 500 kali 32 berapa, Bu? 16.000. 16.000. Oke. Kalor B kalikan aja, Bu. Kalikan aja kalor B, kalikan 400 kali 38 kali 15.200. kali 38 15.200. 15.200. Mana yang besar, Bu? Apa B? Yang A. Cari A paling A yang besar. Mana jawabannya? Ada A. A lebih besar. A lebih besar. Mana, Bu? 1. 1. Iya. Berarti 1 dan 4. 1 dan 4. Paham, Bu? Oke. Paham, Pak. Oke, sudah. Pak yang tadi hot. 28 itu dari mana, Pak? Ya? Ini, Bu, dari soal ya, Bu? Dari gambar ini loh, Bu. Gambar ini. Mas Ibu nggak nampak? 28 ini, Bu. 28. Dari gambar ini loh, Bu. Dari soal. 12 dari soal. 60 dari soal. 50 dari soal. Berarti yang 12 dikeluarkannya 20 kurang 12. 60 kurang 28. Oh iya. Nah, paham? Perubahan suhu. Yang besar kurang yang kecil. Pahami direkam ya. Saya ulangin ya. Prediksi UP konsep soal nomor 44. Konsep soal sama. Bentar, Bu ya. Saya ulangin lagi. Perubahan suhu itu yang A. Yang A warna biru ya, yang A. Warna biru. Dari 28 ke 60. Perubahan suhunya dikurangi. 60 ke 28, 32. Paham, Bu ya? Iya. Wadah B itu warna merah muda. Dari 12 ke 50 kurangi 50 12 38. Cari yang mana benar? Perubahan suhu. Yang mana yang benar perubahan suhunya? Ya. Saya ulangin ya, perubahan suhu mana yang benar? Yang nomor 4 yang benar. Kenapa? 32 sesuai dengan yang cara tadi. Kenapa yang 5 salah? Kan 38 yang wadah B. Ini 40, salah ya. Mencari kalornya kalikan, Bu. 500 kali 32 16.000. Yang A. Yang B 400 kali 38 15.200. Mana yang besar? A apa B? A. Berarti nomor 1 yang benar. Oke, paham, Bu ya? Paham ya? Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Insya Allah. Bentar ya, bentar dulu. Prediksi Jitu 2 nomor 4. Jitu 2 nomor 4 tadi udah ya? Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Jitu 2 nomor 4. Ini. Bahasa Indonesia bentar dulu ya. Nomor 44. Ini saya dah saya mau dulu. Oke. Tadi, Bu ya, nomor tadi bahasa Indonesia bentar ya, bahasa Indonesia. Nomor 4 tadi. Jitu 2 nomor 4 bahasa Indonesia kayak. Nomor 4 bahasa Indonesia sepertinya. Oh, bukan. Ini, Bu ya, Jitu 2 bahasa ini ya. Suatu IPS menerapkan teori belajar tentu untuk meningkatkan hasil pembelajaran masih belum memenuhi KKM. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas, namun hasilnya belum memenuhi target. Hal yang seharusnya dilakukan adalah ini, Bu ya. Ini kan nggak mungkin ini, Bu ya. Nggak mungkin dia mengganti teori. Ini PTK ini. Ya. PTK, Bu ya. Nggak mungkin mengganti teori. Teori pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang masih belum memenuhi KKM. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas, namun hasilnya belum memenuhi target. Hal apa yang harus dilakukan? Bentar, Bu ya, konsol sama. Bentar ya, Pak ya. Bentar ya. Pedagogi mana nih, Bu? Pedagogi A apa B? Bermain pedagogi nomor berapa tuh, Bu? A apa B ya? Kalau gini soalnya, Bu, ini kan jawabannya PTK nih. Jawabannya kan PTK semua nih. Jawabannya PTK semua. Maka ini siklus kedua. Siklus kedua itu ngapain? Nggak mungkin menghentikan, nggak mungkin ganti teori, nggak mungkin mulai kembali, ya. Nggak mungkin menurunkan target. Jawabannya nih, memodifikasi tindakan. Tindakannya misalnya medianya ditambahin, ya, Bu ya. Jawabannya C ya. Jawaban ini C ya. Jawaban C. Nggak mungkin diganti, modifikasi, oke? Modifikasi. Ini nomor berapa ini? Yang ngirim gambar pula dia. Ibu langsung bilang aja, Bu, ya. Saya bingung, Bu. Langsung bilang aja nomor berapa, di mana, kan enak. Jangan digambarnya tunjukkan, pusing nanti saya. Ya.
Oke ya, udah ya. Ini udah ya, paham ya tindakannya. Langsung kita ke soal lagi. Tadi bentar Bu ya, gantian Bu ya. Sabar ya, sabar. Nomor 44 konsep soal sama. Saya dari awal Bu ya. Dari awal konsep soal sama. Sabar loh. Konsep soal sama nomor 44. Ya, sabar Bu, kebagian kok Bu ya, kebagian. Besok pagi juga ada 2 jam juga ini. Soal sama ya. Sabar. Dari pesan ya Bu ya, dari pesan dulu saya dari pesan dulu ya. Nomor 44 nanti Pak ya, yang belum dijawab ntar dulu Ibu ya, sambil menikmati dulu nih. Nomor 44 ya. Sabar. IPK sabar, diulangin ntar dulu IPK tuh dan diulang benar. Hafal KKU-nya nanti saya ulang tuh. 44 lah, 44. 44. Oke, ini dia 44. Ini kan, Bu? Ini kan, Bu? Halo. Iya, Bang. Ini kan nomor 44. Oke, udah Bu, pahami Bu. C1 itu materinya faktual, Bu. Faktual. C2, C3 itu materinya konseptual. Nah, C4, C5 materinya itu prosedural. Prosedural. Ya, prosedural. Prosedural. C6 itu materinya metakognitif. Catat dulu, Bu. Kognitif. Nah, catat dulu, Bu ya. Catat dulu. Oke. Catat dulu, Bu. Catat dulu materinya konsep soal bermain pedagogi. Bermain pedagogi yang mana nih, Bu? Harus paham, Bu, saya, Bu. Bermain pedagogi yang mana ini? Yang A, B, C, D. Banyak tuh, Bu. Bentar ya. Jangan di WA saya di situ. Di sini aja. Bermain pedagogi yang A apa yang B ini, Bu? A, B, C, D. Soalnya banyak itu pedagogi A, B, D. Bermain pedagogi yang mana, Bu? Jadi saya paham. D, ya lupa Pak. Lupa itu saya bingung. Saya nggak mungkin nyari lagi, Bu. Sudah saya bilang. Ibu harus paham soalnya di mana. Jangan saya nyari kelamaan nanti. Ya. Ini berarti Bu menceritakan itu menjelaskan, Bu. Menjelaskan berarti cari dulu aja, Bu ya soalnya. Menjelaskan kan linknya sudah saya bikin dulu. Saya bikin lagi. Menceritakan tuh menjelaskan, Bu ya. Menjelaskan C2. Yang B. Yang C2 berarti konseptual. Selesai. B. Ya. Catat dulu, Bu. C2. Minta soalnya sudah ada kuncinya. Ya sudah ada semua kuncinya. Di itu sudah ada semua kuncinya. Di record ada kuncinya. Di modul ada kuncinya. Semua ada kuncinya saya bikin. Yang mana Dedek pilihnya? Ya. Oke, bermain pedagogi. Bermain pedagogi itu sudah ya. Nggak tahu di mana A apa B. Ibu cari dulu, Bu. Biar saya paham. Baru kita ke soal. Ya soal ini modul ada kunci semua, Bu. Ya, soal apa tadi? Soal di sini juga ada kuncinya, ada kunci semua, Bu ya. Di apa namanya tryout ini. Di soal pedagogi, soal pecahan, Pak. Yang soal pecahan. Pedagogi berapa itu? Dah, yang ini dulu, yang ini Bapak ini tadi. Bapak ini tadi, Pak. Ada mana tadi Bapak tadi? Bapak tadi mana tadi dia? Konsep soal sama 98 dan 101. Oke, kita cari dulu. Ini konsep soal sama ya. Konsep soal sama. Ini dia. Ini tetap yang ini ya. 98 dan 101. Perhatikan Pak ya. Pak siapa tadi tuh? Pak yang Pak ini, Pak apa namanya? Pak apa nih? Namanya enggak ada. Pak Kus. Iya Pak Kus. Halo Pak Kus. Oh Pak Kus. 98 terus 1 Pak. Mau dijawab ini Pak. Iya. Ya, enzim. Iya harusnya oke dah. 98 dan 101. Oke. 98 dan 101. Kita ke 98 dulu. Oke, 98. Ibu cari dulu Bu ya, yang pedagogi tadi buat pecahan ya Bu ya. Saya nggak tahu yang mana bermain pedagogi. Aduh, di sini pula jawabnya. Saya bingung kok jawab di sini. Di apa namanya? Di WA. Saya matikan WA ini. Langsung kemari aja biar saya pusing. Ntar ya nomor 48 bentar, Pak. Nomor 48 bentar. 98. Konsep soal sama. Ya. Konsep soal sama. Ini kan, Pak? Oke, Pak, ini kan, Pak? Ya, benar.
Oke, nah, ini caranya di konsep IPA 5. Belum saya kirim IPA 5 ya? Belum ya? Nanti saya kirim aja ini ya. IPA 5 ya, Pak ya. IPA 5. Mana deh nih? Nah, ini IPA 5. Saya kasih tahu Pak ya, saya kasih tahu cara cepatnya Pak ya. Cara cepatnya saya kasih tahu ini, ya. Cara cepatnya saya kasih tahu Pak ya. Oke. Kalau dia misalnya apa tadi? Misalnya di lambung Pak, di lambung itu mencerna protein. Pahami Pak ya? Protein. Kalau dia di usus halus menyerap semua sari makanan. Menyerap sari makanan. Ya. Menyerap sari makanan. Oke. Kalau dia di usus besar menyerap air. Usus besar menyerap air. Kalau dia di mulut itu mengunyah makanan mekanik. Yang pakai enzim itu kimia, yang pakai gigi itu namanya mekanik, menyerap air. Oke. Ini Pak, enzimnya Pak, enzimnya itu enzim di lambung itu, ini Pak. Ya, enzim di lambung ini ya. Ingat aja dia. Di lambung protein, usus halus menyerap sari makanan, misalnya asam amino misalkan ya. Sari-sari makanan ya, asam amino. Bedanya Discovery sama Inquiry menemukan, nggak ada bedanya. Bedanya Discovery itu masalah dari guru, Inquiry masalah dari siswa. Oke. Ini Pak ya, lambung protein, usus halus menyerap sari makanan, contohnya asam amino, usus besar menyerap air. Sudah Pak, enzim di lambung ada dua Pak. Renin dan tripsin Pak. Di lambung itu renin dan tripsin. Renin dan tripsin. Ya, renin dan tripsin. Renin dan tripsin. Berarti jawabannya lambung itu Pak. Kenapa lambung ini ya, lambung? Tripsin, apa namanya? Nih, pepsin, lambung, pepsin dan renin. Saya ini. Oh, modul IPA belum dibagi pula. Nah, ini Pak, pepsin dan renin Pak. Pepsin dan renin. Berarti ini lambung Pak ya. Di lambung. Berarti yang benar jawabannya adalah yang nomor 3. Oke. Nantilah Pak saya ulangin ini modul IPA 5 nih ya. Oke, jawaban nomor 3. Setelah 1 ya. Setelah 1. Nanti saya kirim modulnya. Ini Pak, nomor 1 Pak. Ini kan sudah Pak, sudah diajarin Pak. Ini udah diajarin nih. Jawabannya ini 2 dan 5 ini C. 2 dan 5 C ini. Oke. Ini udah pernah Pak. Ini apa namanya nih? Ya. Tanggung jawab warga negara Ya, tapi yang global. Ya, apa yang salah Pak? Jawabannya 2 dan 5 nih ha. Iya. 2 dan 5. Pemusnahan itu dengan kemiskinan. Jawabannya apa nih? Tanggung jawab warga global. Komunisme salah. Pemusnahan biodiversitas benar. Lengsernya salah. Liberalisme salah. Kemiskinan benar. Kemiskinan. 2 dan 5. Ini jawabannya Pak. 2 dan 5 tuh ha. C, 2 dan 5. Oke, tapi dikunci Bapak itu jawabannya B, makanya aku bingung Pak. Udah apa? Udah saya ganti Pak. Udah saya ganti ya. Udah saya ganti jawabannya. Mohon maaf Pak ya. Saya salah. Oke, mohon maaf Pak ya. Mohon Ya maaf itu Pak yang ya. kita bingung. Oh ya enggak apa-apa ya. Berarti Oke, benar mohon dapat. maaf, saya ganti Pak. Jawabannya C. Oke Pak. Oke, saya salah Ya ini udah, Pak. Salah ngeklik ini Pak. Kadang-kadang kan mau cepet aja Pak. Mau cepet kliknya adalah klik gitu loh Pak. C jawabannya. Kebanyakan buat soal Pak ya C. Pokoknya kan ya sebenarnya itu yang iya. Pokoknya kan udah saya kasih tahu ini Pak catatannya. Samakan aja Pak ya. Kalau ada yang salah dikunci itu ya, biasanya saya salah ngeklik Pak. Gini ya, misalnya saya ngeklik ini udah capean, ngeklik langsung selesai gitu loh Pak. Biasanya seperti itu. Ada beberapa soal. Ya sebenarnya itu udah paham ya Mas. Oke, udah paham ya, Pak ya? Paham. Oke, udah itu aja. Kalau saya salah tuh ya kesalahan saya Pak kalau itu. Jelas kesalahan saya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 48 Jitu 2 ya. Bahasa Indonesia Pak B. Kapan Pak B? Bentar, Indonesia bentar dulu ya. Nanti sekalian di matematika Indonesia. Sabar ya dulu ya. Nomor bahasa Indonesia udah pernah itu benar. Nomor tryout B Pak. Tryout B yang mana nih? Saya nggak tahu Bu. Ini mini tryout B Bu ya. Halo Ibu Titin, mini tryout B Bu. Bu. Ya Pak, saya nomor 16 Pak, tryout B. Mini tryout globalisasi apa, Pak. Mini tryout apa itu? Mini tryout Bu ya? Mini tryout Pak yang B. Nah, itu kan enak mini tryout. Jangan sampai tryoutnya Bu, mini tryout bahasanya tuh. Ya, mini tryout yang B Pak. Mini tryout yang B. Jadi kan enak. Nomor 16 Bu ya. Nomor 16. Ya, saya apply ini ya. Saya akan dari sini mini tryout, habis ini saya ke Jitu 2 nomor 48 ya.
Ibu langsung ke pesan aja, Bu. Yang mau tanya ke pesan aja. Bahasa Indonesia kan, Pak? Bentar, bahasa Indonesia. Itu agak panjang bahasa Indonesia tuh. Udah saya nomor 16, Bu ya. Udah saya jelaskan sih. Kemarin tuh. Ya Pak, nomor 16. Bentar ya. Bentar. Eksplanasi posisi. Kalau mau tahu eksplanasi posisi, saya jelaskan dulu. Nanti saya jelaskan ya. Eksplanasi posisi itu saya jelaskan. Nomor 16. Ini Pak ya, Bu ya. Ya Pak, ini Pak. Keinginan ini Bu. Perhatikan kata kuncinya Bu. Keinginan mempertahankan jati diri bangsa. Harus berhadapan dengan nilai-nilai budaya asing yang sulit untuk dihindari. Berarti berhadapan tetap mempertahankan jati diri bangsa. Ya. Sikap seorang guru sebaiknya ditanamkan oleh siswa adalah semua nilai budaya asing diterima. Salah lah kalau semua budaya asing diterima. Membuka diri asimilasi. Kalau asimilasi pertukaran budaya. Nggak cocok. Kenapa? Mempertahankan jati diri bangsa. Membendung. Salah juga. Tinggal yang C sama yang E. Menerima nilai budaya asing yang mendukung kemajuan kita. Bagus yang ini daripada yang E. Menerima budaya. Harus berhadapan dengan nilai-nilai budaya asing. Harus berhadapan berarti jawabannya terima yang baik, buang yang buruk. Ya kan? Jawabannya C. Keinginan mempertahankan bangsa adalah demi kemajuan kita. Jawabannya C, Pak, Bu. Ya. Jawabannya C. Pak, mengerti Pak. Oke. Jos nomor 51 urutan barisan. Ini Jos yang mana ini? Aduh. Tryout Bu ya? Tryout ya? Matematika itu ya, matematika. Ya, tryout Pak. Nomor 48 Jitu 2. Nomor 48 Jitu 2. Bentar dulu Bu ya. Jitu 2 nomor 48. Ada nggak sih Jitu 2? Jitu 2, oke ini dia nomor 48 ya, nomor 48. Matematika ada waktunya sendiri Bu, bentar ya. Nomor 48 Jitu 2. Ini mau memahami pedagogi yang Ibu misalnya kurang, ini saya pahamin. Nomor 48 Jitu 2. Matematika bisa lah besok atau ya besok bisa juga lah matematika. Ya 48 Bu ya, Jitu 2 ya, bahasa Indonesia ya. Jitu 2. Oke. Nanti besok saya apain nih? Ini Pak ya. Walah matematika. Oke lah, nggak apa-apa lah. Matematika sebentar ya, saya bikin dulu. Pak Yudi ingin berlibur ke pantai. Pukul 11.30. Ini gampang Bu ya. Ini tryout B Pak, 35 sabar. Oke, habis ini saya ke Jitu 2 nomor 51 ya. 51 Jos nomor 51 baru ke ini 48 dulu ya. Pahami dulu soalnya Bu. Pak Yudi ingin berlibur ke Pantai Padang buka pukul 11.30. Pak Yudi berangkat pukul 9. Jaraknya 245 itu yang jarak dulu. Jarak 245. Pahami dulu Bu ya. Berangkatnya pukul 9. Jika ia ingin sampai tempat wisata 1 jam setelah buka. Bukanya pukul 11.30 Bu. 1 jam setelah buka, pukul berapa dia harus sampai Bu? Oh Bapak Ibu. 30. Salah. Jika ia ingin sampai di tempat 1 jam setelah buka, pukul berapa dia sampai? 12.30. Iya, itu pahami Bu bahasanya Bu. Jika ia ingin sampai 1 jam setelah buka, bukanya pukul 11.30. Maka kalau 1 jam setelah buka, pukul 12.30. Berarti waktunya, waktu dia di jalan, berangkat pukul 9, sampainya pukul 12.30, berangkat pukul 9. Berapa jam ini? 5 jam. 3 jam setengah. 30. 3 jam setengah. 3 jam setengah. 3,5 jam. Paham Bu? Pak, dari mana Pak itu Pak 12? 30 Pak. Dari jawabannya. Dari soal 1 jam Dari setelah buka. soal. Ya, dari soal. Dari soal 11.30 buka, 1 jam sebelum 1 jam setelah buka dia harus sampai. Berarti 12.30. Paham Bu? Paham. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak bagi waktu. Ibu bagi sendiri lah Bu. Ya. Saya lagi yang bagikan. 245 bagi 3,5. Bagi sendiri lah Bu. Yang nanya. Saya nggak mau bagikan lagi. Bagi sendiri Bu. Ya Pak ya. Mini tryout B. Urutan Jos nomor 51 barisan. Jos yang mana nih Bu? Saya bingung nih. Ibu Jos yang mana Bu? Konsep
soal JOS. Konsep soal sama. Konsep soal JOS, Bu ya. 70 Pak Amir. Apa, Bu? 70 Ya udah selesai kan, Bu? Bisa dipahamin kan? bisa. Dah. Konsep soal JOS, Bu ya. Ya, Pak. Oke, matematika konsep soal sama. Ntar lu sama ya. Tidak ada waktu, Pak. Konsep soal prediksi soal sama. Oke. Ini tryout B nomor 35. Oke, B dulu 35 ya. JOS, JOS ada JOS nih. Belum ada JOS nih. JOS apa, Bu? JOS ya? Ya, JOS. Ada pula bahasa JOS di sini. Aduh, ya Allah. Saya pun lupa nama tryout, Bu. Itu nomor 3 itu Pak Amir. Tryout JOS, Bu ya. Jos. Tryout JOS, Bu ya. Soal latihan prediksi UP, PPG, PGSD, konsep soal JOS. Aduh, ada pula bahasa soal JOS itu. Tadi di situ ada tadi di folder Pak Amir tadi nomor 3. Ada. Ini tadi ya? Ya Konsep nomor 3 Pak Amir. yang mana? Yang JOS. Saya pun udah lupa. Konsep loh. soal JOS. Yang mana nomor 3, Bu? Nomor soal yang mana? Itu tadi nampak terus nomor 3 dari atas. Oh, yang ini ya, yang ini ya. Konsep soal Nomor 3 dari atas. ini kan, Bu? Atas, Pak Amir. Atas lagi, Pak. Atas lagi. Yang mana ini? Jos yang ini Jos nih ya. Soal Ini, sama. Yang Ini hijau, kan, Bu? Pak. Yang hijau. Hijau, dari Pak, atas. hijau. Pak, yang hijau. Hijau. Sudah, bawa lagi. Hijau ini nggak mungkin, Bu. Lagi. Ini hasil. Yang ini, Bu. Biru yang soal latihan, Bu. Bawahnya, Soal Pak. Nah, latihan prediksi. Oh, ini. Konsep soal Jos kan, Bu? Ya. ya, Nomor 51. ya. Ntar, Bu ya, ntar dulu. Semua bagian 2 jam lebih kok. Masih jam setengah 9, jam 28. Masih ada sejam setengah lagi. Sabar ya, besok pagi juga. Besok pagi 3, 4. Saya terangkan. Besok pagi oke lah. Bisa bermain bahasa Indonesia matematika besok. Kalau mau, kalau pedagogi ya boleh juga saya ladenin. Nomor berapa tadi, Bu? Lupa saya, Bu. 51 ya? 51. 51. Silakan dipesan, Bu ya. Dipesan-pesan di sini ya. Pesan lah. 51. Atau tadi 51. Jangan macet lah, jangan macet lah. Macet-macet puning saya, macet-macet. Nomor 51. Udah berapa Indonesia, Bu? Nggak tahu saya, Bu. Indonesia lawan Argentina. Ada nengok TV Argentina Indonesia, Bu, sudah, Bu? (51). Ini, Bu ya? Ya, Pak. Nih. Udah berapa Indonesia, Bu? Bahasa Indonesia. Ini matematika, Pak. Bukan, udah berapa Indonesia? Ada nengok TV sekarang. Oh, Si kosong-kosong. Nggak ngitung, Pak. 1-0, Pak. Siapa yang menang, Bu? Argentina, Pak. Bisa. Gobol, Pak. Ya, maaf ya, itu biasa ya. Libur TV-nya. Namanya juga ini ya. Oke, ini kan, Bu, 51 kan, Bu? Yang tadi Bu. itu, Pak. Matematika tadi, Pak Amir. Matematika apa ini? Ini ya 50 berarti, Pak. Oh, Ibu, ini katanya 51. Saya. Makanya, Bu, perhatikan soalnya, Bu. Oke. Pahami dulu ya rumusnya, Bu. UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Pahami dulu, Bu. B kali N kurang 1. Pak, cara cepatnya gimana, Pak? Misalnya U ke 200. Berarti A tambah 199B. U-nya 500. Sama dengan A tambah 499B. U-nya 30. A tambah 29B. Paham, Bu? Saya paham ya. Kalau gitu aja biar cepat ya. Soalnya diminta dulu. Jika membuat barisan baru, diambil barisan genap. Barisan genap. Ingat, bukan angka genap ya. Sekali lagi, barisan genap. Bukan angka yang genap. Min 2. Urutan genap. Min 2. 6. 14. Tengok A-nya. A-nya itu suku pertama, Bu. A-nya sama dengan min 2. Bedanya itu adalah kurangin. 6 kurang minus 2. 8. 8. N-nya itu barisan ke 200. Bisa dipahami, Bu? Paham. Rumusnya adalah UN adalah ke 200. A tambah 199B. Tadi kan, Bu, rumusnya cepat. Ya. Berapa A-nya, Bu? Minus 2. Min 2. Ditambah 199 Kali dikali 8. 8.
Dikali dulu, Bu, baru tambah. Jangan tambah dulu baru kali. Kalikan dulu, Bu. Semua piwalu. 1592 nih ya. Benar, Bu? 1592. Dua benar belakang. Benar, Bu? 8 kali Betul. Utang 2 bayar 1592. 5, 9, Ya benar, 72. 90. Jawabannya. Benar, Deng. Paham, Ya, Bu? betul. Paham. Dari mana Pak datangnya 99? Oke, saya ulangin ya. Bisa diulang, Pak. Ya, diulangi. ulangi lagi sekali, Pak. Ya, ulangin nih, Bu. Saya ulangin. Saya ulangin, Bu ya. Saya ulangin. Mending diminkan 1, Pak. Ya, saya ulangin ya. Rumusnya adalah UN A tambah B kurang N B kali N kurang 1. Udahlah, kita nggak usah rumus cepat lah. Barisan genap diminta, urutan genap, Bu. Ini urutan ganjil. Urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5, urutan 6. Urutan genap, Bu. Urutan. Bukan angkanya genap, tapi urutan genap. Berarti -2, 6, 14. Paham, Bu? Kalau urutan ganjil, -6, 2, 10. Urutan ganjil. Diminta urutan genap, maka -2, 6, 14. Paham, Bu? Ya, paham ya. Bukan angkanya genap, tapi urutannya. Maka cari A-nya itu -2, A itu suku pertama. Beda itu kurangin. Suku kedua kurang suku pertama. 6 kurang -2. 8 kan, Bu? Bisa dipahamin? -2 gimana, Pak? -2, Pak. Oke. A itu loh, Pak. Negatif, negatif, positif. Ya. Yang mana, Bu? Ini, Bu, dari mana -2 ini? Yang A. Ya, ntar. Yang A. Barisan genap, Bu ya. Ulangin barisan genap. -2, 6, 10. Paham, Bu? Barisan Ya, genap. -2, 6, 10. Paham nih, Bu? paham. A itu suku pertama, Bu. Suku pertama dari barisan ini apa? Oh, dari Min barisan dua. ini. 10 Pak, tapi 14. Iya. -2, Bu ya. Paham ya? Paham, Pak. Oh, Paham. 14. Ya, 14. 14. Mohon maaf, 14. Beda itu kurangin suku kedua dikurang suku pertama. 6 6 dikurangi. dikurang -2. 8 kan, Bu? Ya, Pak. N-nya itu dari soal 200. Paham, Bu? Paham. Masukkan rumusnya. UN sama dengan A plus N 1 kali beda. Biasanya seperti itu. A tambah B kali N kurang 1. Paham, Bu? Rumusnya dulu pahamin. Oke. Berapa A-nya, Bu, tadi? A-nya Itu Dua. 2. Ditambah bedanya 8 dikali N kurang 1. 200 kurang 1. Berarti -2 ditambah 8 dikali 199. Berarti -2 ditambah 1592. Sama dengan 1590. Oke, Bu, bisa dipahamin? Paham. Oke, ntar ya, ntar dulu. Catat dulu. Catat lo Pak Mir. Catat dulu. Ini udah pernah. Pak. Nomor 32, ini dulu. Bentar, Prediksi. Pak. Ya bentar, saya catat dulu. Mini tryout B nomor 35, sabar ya. Ke 35 dulu. Tryout B nomor 35, habis itu prediksi sama 92, 92, 19. Oke, nggak apa-apa. Nomor 32 kalau soal sama. Oke, 35 mini tryout B ya. Mini tryout B. Mini tryout B. Matematika ada waktu sendiri bentar ya. Udah saya buat Iya, tadi. Pak. Oke. Mini tryout B. Maksud saya di sini yang nggak paham pedagogi, itu tanyakanlah ya. Pak Amir. Silakan, Bu, mini tryout B dulu, nomor 32. Pak Amir, kira-kira besok itu ada nggak sih soal pakai rumus SN itu muncul, Pak? Enggak UN, biasanya UN, Bu. Oh iya, sudah. Udah saya bilang tadi, Bu, matematika kerjakan di akhir, jangan di awal. Ya. Iya, mini tryout B nomor 32. Kenapa? Nanti Ibu ketagihan, waktunya habis. Satu soal banyak waktu. Iya, mini tryout. 5 soal yang hitung, Bu. 5 soal yang hitung ya, cuman ya. 5-6 soal yang hitung, enggak banyak-banyak. Mini tryout B nomor 35 ya. Kalau nggak tahu ditembak aja lagi, Pak. Iya, bisa. Konsep soal JOS 51 percobaan, bentar ya. 51 percobaan tadi atau udah tadi? Nomor 35, bentar ya. 51. Aduh, Ibu tadi nggak dari tadi, Bu. Udahlah kemana-mana kita nih. Kebalik ke sana lagi. Nomor 35. Terus niat tadi ya. Ini, Bu ya. 51, Bu ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Apa? Nomor 35. Saya nggak marah, Bu ya. Nomor 35 ini ya tadi ya. Oke.
Ntar lu. Ini Bu, Ibu udah ada catatannya nggak Bu? Catatannya ada Bu? Catatannya. Sudah. Yang pertama cara cepatnya masalah teori, masalah teori, percobaan, laporan atau publikasi, oke? Ulangi, Pak. Ya tadi catatan Ibu ada nggak catatan Ibu? Ada. Kalau ada buka aja Bu, jangan malu-malu. Kenapa? Saya nggak mungkin bolak-balik. Catatan Ibu ada nggak sekarang? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bapak ini. Udah saya kirim catatan Bu. Ada nggak catatan saya kirim? Taruh, saya buka dulu. Dulu. Ada nggak catatan saya kirim? Ada. Ada Pak Amir. Catatan IPA. Maksudnya saya yang nggak Ada lah, Bu. mencatat, Pak. Catatan IPA kan udah saya kirim Bu. Yang satu. Saya yang nggak mencatat, Pak. Nah, Ibu buka catatannya Bu. Bu, bentar dulu ya. Ibu buka grup sekarang. Ibu buka grup. Scroll ke atas. Itu catatan IPA ada. Langkah-langkah metode ilmiah. Ya. Yang pertama, masalah. Kalau cara cepatnya pertama masalah, Bu. Masalah. Kalau Ibu nggak nyatat, itu kekurangan Ibu. Bukan saya yang kurang, kan gitu. Yang kedua, harusnya Ibu catat, Ibu print. Atau kayak mana lah caranya? Teori. Saya tadi saya, Pak. Yang teori ini yang pertama adalah literatur. Literatur. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis. Yang ketiga adalah variabel. Yang ketiga adalah percobaan. Pertama ini adalah rancangan percobaan, rencana percobaan. Rencana dulu, baru percobaan, baru data. Catat datanya atau olah data. Yang keempat namanya membuat kesimpulan. Kesimpulan atau laporan. Ya Bu ya, ini pahamin dulu nih. Urutan kegiatan paling tepat percobaannya. Yang pertama Bu, Masalah. nomor 3. Udah nomor 3 dulu Bu. A salah, D salah, E salah. Paham Bu? Paham. 1 sama 4 mana duluan? 1 hipotesis, 4 percobaan. Mana duluan Bu? 1 dulu. 1 duluan. Udah jawabannya udah pasti A, udah pasti B. Udah pasti B. 3, 1, habis itu 4 percobaan. Habis itu 5 juga percobaan ya. Menganalisis. Ya, menganalisis benar. Habis itu Kesimpulan. 3, 1, 5, 6. 6, 2. Oke. Ya. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Oke. Jos, oke ya, ada paham Bu ya. Ibu catat Bu aja Bu, di soalnya udah ada itu. Udah saya bikin catatannya itu. Makanya saya mudahkan catatannya. Soal prediksi, konsep soal sama. Entah mana lagi soal nih. Konsep soal sama nih. Nomor berapa? Pak siapa nih? Ibu Indah. Ada Ibu Indah? Masih ada Ibu Indah? Iya Pak, saya. 92, 102, 109. Ya 92 Pak. Yang terkeca 92 Pak, itu diskolik sama sistolik. Iya, ini saya apain nih Bu? 92 sama 92 aja dulu Pak. ya, Ibu kan nanya 3 nih. 92. Ya. Jangan gitu Bu, Ibu pokoknya nanya 3. Saya bikin nih. 92, 102, 109. 92, 102 sama 109. Ibu. Ini gambarnya udah jelas Bu ya. Yang Iya. tengah sistolik, gambarnya sudah saya bikin lagi situ Bu. Iya, yang ditanyakan yang tanda panah ya Pak. Yang tanyakan tanda panah, betul. Iya. Enggak, bukan. Ibu analisa yang A apa yang B yang benar. Oh, Benar, Bu? iya. A diastolik, salah benar Bu? Salah. Ibu Kalau diastolik kan harus relasi. ya enggak, gambarnya ini Ibu. Gambar A apakah diastolik? Itu dulu berpikir Iya. Bu. Salah. Salah. Gambar A apakah sistolik? Iya, Benar. Ingat, sistolik itu kontraksi. Tekanan maksimum. Kanan Tekanannya Tinggi atau maksimal. Besar. Diastolik. relaksasi Tekanan. jadi tidak ngaruh ke tanda panah ya Pak ya? minimum. Gini Bu, saya ulangi Bu ya, tekanan rendah. Ibu, ini soalnya soal hot. Ibu menganalisa jawaban yang benar, bukan Iya, Pak. bukan gambarnya, no nih.
Ibu lihat gambarnya A. A bener nggak diastolik? Salah kan? Bu? Salah. Iya. A bener nggak sistolik? Bener. Betul. Jantungnya Tapi relaksasi. keadaan Salah kan? salah. Kontraksi. Salah ya. B diastolik bener nggak, Bu? Betul. Relaksasi. Benar. Tapi Tapi Bener. arteri itu, Pak. Nggak apa-apa, bener. Jangan. B diastolik. Bener kan, Bu? Iya, Iya. betul. Kontraksi. Salah kan, Bu? salah. Salah. B sistolik. Benar. Salah. 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 Ya, jawabannya C. Iya. Diastolik relaksasi jantungnya. Bener. Iya. Iya. Betul, Pak. Bisa dipahamin? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Iya. Jadi ibu itu, bentar Bu. Ibu itu menganalisis jawaban. Oke. Pak Amir, Silakan Bu. kalau gambarnya sistolik pasti dihimpit tanda panah. Iya benar. Ini Bu udah jelas Bu. Gambarnya sudah sangat jelas nih Bu. Yes, sudah ada keterangan. Ya Untuk Ibu mau pembeda kayak ya, manapun gambarnya udah seperti inilah. Udah seperti ini. Kalau sistolik mengerucut, kalau diastolik mengembang. Udahlah Bu. Gambarnya udah jelas sekali Bu. Saya rasa sangat jelas ya gambarnya. Masalah gambar intinya nggak usah lagi dipahamin lah ya. Udah jelas sekali Bu ya. Sistolik yang mana yang mengerucut, Iya, Pak. Iya. diastolik yang mengembang. Oke, 102 Bu ya. Iya. 102. Ingat ya masalah gambar udah nggak masalah tuh, udah terlalu gampang itu masalah gambar. 102 ya. Ada tanda panahnya sistolik, ya bener, tekan. Kalau enggak ada tanda panahnya, jantungnya itu mengerucut. Paham, Bu? Iya. Paham ya? 102. Ibu jadi jangan masalah gambar lagi. Nanti gawat kita masalah gambar. Yang ini terus. juga bingung, Pak. Yang mana lagi, Bu? Sistolik lagi. FPP tadi. Bu? FPP KPK atasnya ini tadi loh. Yang mana, Bu? Apa namanya ini? FPP KPK. Ini, Bu. Ini. Mana? Ini ya? Ya. Udah gini aja, Bu. Ini kan yang hot. Itu yang E ya. Kalau berpikir hot itu caranya itu lebih sulit membandingkan jawaban. Hitunglah KPK PB, oke, payah, susah kan Bu? Menurut kita. Ubahlah bilangan 105 ke faktor prima, mana lebih sulit? Yang A apa yang B? Yang A lah. A 2 kali nyari, ini salah. Manakah 30/45 lebih banyak? Yang A apa yang C yang payah? Yang A lah. Iya. Ada berapakah faktor prima menyusun 24? Payah juga yang A. Dari bilangan 10, 50, rancanglah sebuah urutan berurutan bilangan 3. Itu yang paling sulit. Ayat dirancang lagi, disusun lagi. 10 sampai 50, berarti 11, 12, 13, 14. Banyak kali bilangannya, Bu. Iya. Jawabannya E. Paham, Bu? Paham. Kalau soal seperti ini, bandingkan jawabannya, Bu. Hitunglah KPK sama yang B. Lebih payah lah yang A. Ubahlah yang A sama yang C. Payah yang A. Yang A sama yang D. Payah yang A. Yang A sama yang E. Baca soal yang E udah payah. Paham, Bu? Yang penting yang hot itu KKO-nya yang C4. Rancanglah, nampak ya. merancang. Ya, merancang itu. Yang C4, C5, C6. Betul. Iya, yang hot. Lanjut, Pak. 102. Ya, bentar. Sabar ya. Tanjung tadi tanggung. 102 ini, Bu. Iya. Mana ini? Ya, ini. Oke, PCT, Bu. PPK, Bu ya. Iya. PPK itu ada 3, Bu. PCT. PCT itu teknik klarifikasi. Iya. Nah, bahasa Inggris ya. Baru namanya lagi apa tadi? Konsiderasi. Ya, betul. Aksi sosial. Aksi sosial. Kita pahami dulu penjelasannya. PCT itu adalah teknik klarifikasi nilai. Contohnya ini. Mengidentifikasi kewajiban, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, berulang-ulang dipilih sendiri. Nilai yang pilih sendiri, memilih nilai, namanya apa, Bu? PCT. Teknik klarifikasi nilai. Klarifikasi itu memilih, Bu ya. Oh iya. Nah, konsiderasi itu munculkan rasa empati, Bu. Kalau rasa empatinya muncul, rasa simpatinya muncul, contohnya Pak, misalnya seorang siswa, kasihan kali mereka, Bu ya, kena bencana alam, orang tuanya hilang, rumahnya nggak ada, kasihan, Bu ya. Ada rasa kasihan muncul, simpati atau empati yang muncul namanya konsiderasi. Ngerti, Bu? Ya, insya Allah. Intinya ada rasa yang muncul, rasa empati, simpati, namanya konsiderasi. Kalau aksi sosial langsung tindakan, misalnya donasi, mengasih sumbangan, paham, Bu? Paham, Pak.
Paham ya? Namanya aksi. Aksi itu tindakan nyata. Ngerti, Bu? Ulang Pak, konsiderasi itu Pak. Konsiderasi itu rasa yang muncul. Empati ya. Simpati, empati. Itu Pak, apa perbedaan inquiry sama Bentar. Inquiry bentar. Saya pahami dulu. PCT itu masih memilih nilai. Memilih namanya value clarification technique atau teknik clarification. Memilih nilai. Konsiderasi ada rasa simpati, empati yang muncul dari siswa. Kasihan kali Bu ya, mereka terkena bencana. Paham Bu? Paham Bu ya? Konsiderasi itu rasa siswa muncul. Simpati, empatinya. Paham Ibu? Jangan saya berulang kali Bu. Iya Pak. Aksi sosial langsung tindakan. Ngasih sumbangan. Ya, langsung ke tempat lokasi ngasih sumbangan. Paham Bu? Berikan donasi. Namanya aksi. Aksi itu tindakan nyata. Ngerti Bu? Paham Bu? Paham. Ya paham. Bentar ya. Sudah ya paham nih ya. Paham Bu ya? Iya Bapak, maaf itu discovery sama inquiry kan itu menentukan konsep ya. Kalau inquiry-nya apa Pak? Sama Bu, sama-sama menemukan konsep. Ya, di pilihan ganda kemarin saya menemukan ada inquiry, discovery gitu. Yang mana itu Bu? Soalnya Ibu cari dulu. Jadi saya paham. Oh gitu, iya siap. Ya kalau masalahnya dari guru, discovery. Kalau masalah dari siswa, praktek langsung siswanya menemukan konsep sendiri namanya inquiry. Gimana Pak? Ulang-ulang Pak, maaf. Kalau discovery itu masalah dari siswa, masalah dari guru. Ini Bu ya? Siswa. Ini Bu ya? Iya. Iya Pak, ya itu ada discovery sama inquiry, jadi bingung saya. Nah, ini jawabannya bukan ini konsep. Jadi discovery itu siswa ya Pak? Iya, dari inquiry dari siswa. Guru ingin misalkan menemukan solusi dari satu masalah. Ini masalah, Bu. Inquiry yang menentukannya guru berarti. Inquiry, discovery itu masalah dari guru. Oh, guru. Inquiry masalah dari siswa. Oh iya, kembali. Nah, ini Bu, kalau ini jelas problem based learning menemukan solusi masalah. Iya. Oke, jelas sekali. Ya, siap Pak, paham. Oke, paham ya. Lanjut kita ke jadi ke discovery menemukan guru yang menentukan guru kalau discovery siswa ya. Menemukan konsep masalah dari guru. Ya, inquiry menemukan konsep masalah dari siswa. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Oke, silakan lagi yang lain taruh ya. Saya tadi kemana tadi? Lupa itu Pak yang 109 antara tulang gladiolus dan mangrove itu baru tahu ada dua. Oh iya, 109 saya lupa nih. Lupa saya. Gladiolus dan ini. Oke, Ibu nggak usah hafal kata-kata ini ya, nggak usah dihafal nih, nggak perlu kali dihafal. Kenapa nggak perlu kali? Ini kan bahasa tulang dada. Iya. Tulang dada itu ada hulu bagian atas, badan sama tajuk pedang. Badan itu bagian tengah, ya kan Bu? Iya. Ya udah, jawaban ini kan jelas. Tajuk pedang bagian ujung. Iya, tajuk pedang bagian bawah, ya kan? Iya, bawah. Bawah. Ini Ibu pahamin aja, nggak usah pakai bahasa ini udah tahu juga. Oh, jebakan berarti ya itu. Jebakan, iya, biar supaya dihafal aja. Tulang badan di atas Bu, salah kan Bu? Salah Pak. Tulang hulu di bawah salah kan Bu? Nah, tajuk pedang. Tulang hulu di atas benar? Benar. Ya udah, jawabannya C. Tulang badan di bawah salah. Tengah. Pedang bagian tengah salah. Bawah. Jawabannya C Bu, paham? Paham Pak. Oke, sudah. Oke. Jigsaw apa itu Pak kooperatif? 79 Pak. 79 yang mana? Makasih ya Pak. Iya. Kalau sama-sama Pak. Ya, aku lupa nomornya. Pak, oh Pak ya, Pak, nomor 79 konsep soal sama Pak. Yang ini juga. Oh Bapak yang 79. Konsep soal ini juga Pak. Oh Bapak. Iya nggak ada. Oh Pak, 79 nih kok yang ini soalnya Pak, di sini juga Pak soalnya Pak. Ya. Iya Pak. Ah gitu kan enak, jadi saya nggak kemana-mana. Jawab lah Pak, ya kan saya nih. Dah, oke nih. Ini Pak diminta apa Pak? Alat. Iya Pak, itu Pak. Ya. Atau alat. yang. Ntar dulu Pak. Itu diminta Pak. apa? Alat penilai. Pak, diminta apa Pak? Alat penilai. Nah. Jujur, sikap jujur. Ntar dulu. Alat penilaian Pak. Pakai kata apa Pak? Saya Pak. Lembar. Kalau nggak salah. Rubrik soal. Observasi.
Ya ulangi Pak ya. Alat penilaian itu kalau disikap pakai lembar, pakai pedoman. Kalau di pengetahuan pakai soal. Kalau di keterampilan pakai rubrik, skala checklist. Paham Pak? Paham. Ulangin Pak, Paham, Pak. yang tadi kata Bapak konsepnya gimana Pak? Apa Bu? Yang barusan tadi Bapak bilangin konsepnya tadi kalau apa? Kalau dia disikap alat penilaiannya, ya alat penilaian. Oh ini Bu belum paham ya alat penilaiannya. Waduh, catat lagi. Iya Pak, kemarin kan saya latihan itu yang benar yang A, kemudian kalau yang ini jawabnya yang E Pak, makanya Ini saya yang itu E, bingung Pak. jawabannya yang E Pak. Jawabannya E nggak pernah saya jawab apa? E. Karena ini sikap Pak. Mengakui kesalahan sikap. Alat penilaian kalau tes itu namanya kognitif. Pengamatan sikap perilaku namanya teknik penilaian. Wawancara teknik penilaian, portofolio teknik penilaian keterampilan, lembar observasi rubrik ini apa namanya alat. Jawabannya E Pak. Ya, makasih Pak. Oke, ini mau nggak mau yang tadi nggak tahu alat penilaian catatannya harus ada Bu. Udah saya bilang catatan. Kalau nggak pakai catatan ya gawat. Catat lagi Pak. Penilaian sikap ya. Lihat di YouTube. Penilaian sikap yang pertama teknik Bu. Tekniknya itu ada satu. Apa aja Bu? Nah, saya pun lupa Bu. Observasi. Atau wawancara. Catat juga nggak ngerti ya. Tolong catat. Tolong catat yang saya nggak mau Pak. saya antar teman. Ibu tolong nyatat Bu ya. Yang nggak pakai data. Alatnya itu Bu, alat atau instrumen pakai kata lembar. Bahasanya itu ada kata lembar, ada bahasa rubrik, ada bahasa jurnal, ada bahasa skala penilaian atau pedoman. Jadi kalau saya bilang pakai kata lembar tuh, Ibu sambungkan alat penilaiannya, lembar observasi, rubrik observasi, jurnal observasi, pedoman wawancara, pedoman observasi, gitu loh maksud saya Bu. Paham? Sambungkan bahasanya. Ya. Lembar checklist. Lembar checklist mata dia. Aduh, udah kosong pula ini. Oh, ini kosong tadi. Lembar checklist. Ini dia. Lah, lembar checklist. Wawancara, penilaian diri, lembar penilaian diri, lembar penilaian teman. Yang pakai kata lembar-lembar rubrik pedoman ini namanya alat atau instrumen di penilaian sikap. Ibu sambungkan gini Bu ya. Saya mohon maaf nih, Ibu jangan nanti terkecoh dengan bahasa saya seperti ini. Sambungkan aja. Lembar observasi itu alat atau instrumen sikap. Rubrik penilaian diri, alat instrumen sikap. Rubrik observasi, alat penilaian sikap. Jurnal pedoman observasi, alat instrumen sikap. Paham Bu? Iya Pak. Rubrik penilaian antar teman, alat penilaian sikap. Ulangi Pak, ulangi. Iya, udah saya bilang. Makanya dengarin Bu. Teknik 1, observasi. 2, penilaian diri. 3, penilaian antar teman. Sudah Bu, paham nih Bu? Iya Pak. Kalau dia diminta alat Bu, alat atau instrumen diminta, Ibu tambahi kata lembar. Lembar observasi. Iya, lembar penilaian diri, lembar penilaian teman. Paham Bu? Paham. Bahasa lainnya, makanya pahami Bu ya. Bahasa lainnya itu pakai kata rubrik boleh juga. Rubrik observasi, rubrik penilaian diri, rubrik penilaian teman. Itu namanya alat. Bapak maaf kalau menyimak itu maksudnya kemana Pak menyimak? Aduh, menyimak itu namanya belum dulu Bu, belum ke situ dulu, sabar dulu. Sabar dulu Bu. Ini berarti kata kuncinya di alat sama di teknik ya Pak? Iya betul. Saya jelaskan yang ini dulu Bu. Nanti kalau Ibu menyimak, Ibu tengok soalnya yang mana itu, ya. Kalau katanya pedoman observasi, pedoman penilaian diri antar teman itu namanya alat. Paham Bu? Ya. Paham Bu ya? Dipahami dulu Bu. Paham nggak nih Bu? Paham Pak. Sudah ada catatannya. Pak.
Paham ya? Ya, ini saya ulangin dulu Bu ya. Saya ulangin dulu nih. Ini teknik penilaian kalau nggak paham-paham ya gawat kali dan bolak-balik diulang. Ya. Soalnya banyak lagi nih Pak. Ya soalnya banyak pula berarti itu. kata kuncinya di teknik sama di alat ya Pak? Iya, Ya. teknik sama alat. Nih Bu, saya ulangin lagi nih Bu, yang ini, yang apa? Yang apa namanya itu? Kan modulnya sudah saya berikan. Itu harusnya tinggal diulang-ulang. Ya. Nah, yang sikap paham ya, yang sikap ya. Yang sikap paham ya. Bingung Pak, menyimak masuk di mana Pak? Menyimak itu namanya menyimak. Menyimak itu mendengarkan. Mendengarkan itu namanya kognitif lah biasanya. Dan ini Bu ya, ini nih. Ini namanya teknik Bu. Pengetahuan nih Bu, ingat Bu, pengetahuan. Tekniknya itu paham Ibu? Tes tertulis, tes lisan, penugasan. Paham Bu tekniknya? Kalau alatnya, alat atau instrumen pakai kata soal. Ini pakai kata soal. Tes tertulis, soal pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian, uraian. Soal semua kan Bu itu Bu? Iya kan Bu? Iya. Kalau tes lisan, soal perintah, kuis, tanya jawab. Soal semua tuh kan? Iya, Pak. Ya. Kalau tugas, soal tugas kelompok individu, soal semua kan Bu? Ya. Udah, paham Bu? Paham nih ya, kalau teknik. Pak, kalau mengidentifikasi kognitif. Pak, kalau menyimak kognitif. Pak, kalau mencermati kognitif. Pak, kalau menganalisis kognitif. Kalau paham kakak kognitif. Apa Bu? Kalau mendemonstrasikan apa Pak? Nah, bentar, mendemonstrasikan. Bentar dulu, bentar ya. Kemarin dulu. Keterampilan itu. Mendemonstrasikan ini Bu. Keterampilan. Saya ulangi nih Bu, demonstrasi Bu ya. Teknik keterampilan kan Bu? Iya. Teknik keterampilan pula. Keterampilan Bu ya, keterampilan. Pahami dulu Bu ya, nanti saya kasih tahu nih kata kuncinya Bu. Keterampilan, tekniknya ada 4 Bu ya. Yang pertama Bu. Kinerja. Teknik ya, teknik Praktek, proyek, dulu. Ya, ada 4 ya, saya mau dulu. Teknik ya, kita pahami teknik dulu. Tekniknya itu ada 4. Yang pertama itu kinerja. Bahasa lain kinerja itu unjuk kerja. Bahasa lain unjuk kerja itu praktik atau demonstrasi atau memperagakan atau mendemonstrasikan. Praktek namanya Bu. Mendemonstrasikan, memperagakan itu artinya praktik. Dan jelas tadi Bu ya. Mendemonstrasikan ya. Itu namanya praktik. Unjuk kerja, praktik, performance. Pahamilah Bu bahasanya Bu. Ya. Oke. Yang kedua produk. Yang ketiga proyek. Ada waktu tertentunya kalau proyek itu. Yang keempat namanya portofolio, kumpulan karya siswa. Oke Bu, saya ulangin Bu ya. Kalau dia bahasanya kinerja itu Bu, seperti ini Bu. Saya apain? Kalau alatnya tambahin kata rubrik, skala penilaian, alat atau instrumen pakai bahasa tambahin Bu. Maksud tambahin di sini rubrik kinerja, rubrik unjuk kerja, rubrik performance, skala penilaian performance. Itu maksud saya Bu ya, jangan salah paham Bu ya. Lembar checklist, tolong jangan salah paham ya. Salah paham gimana? Nanti ada yang salah paham ini. Kalau pakai alat instrumen itu rubrik, skala penilaian, lembar checklist tambahin. Lembar checklist produk, lembar checklist proyek, lembar checklist portofolio, skala penilaian portofolio, itu namanya alat. Paham Bu? Kalau ada bahasa rubrik, skala penilaian atau lembar checklist itu namanya alat atau instrumen. Bisa dipahami Bu? Iya Pak. Jangan salah paham. Oke, pengertian kinerja dan produk. Ini udah saya kasih catatannya Bu. Catatannya sudah lengkap saya kasih di mana tuh? Saya pun lupa. Ya. Di WA, aduh di WA ada saya kasih tuh. Ntar dulu bikin WA lagi nih. Ntar Bu ya. Yang di grup Bu saya kasih dah Bu, tuh Bu catatannya Bu, udah lengkap sekali loh Bu. Kalau Ibu lihat ada yang kalau buat semuanya namanya produk.
Proyek namanya besar. Kalau dia membuat-buat namanya produk. Kalau membuat-buat namanya produk. Oke. Kalau menyajikan, mempresentasikan, baca puisi namanya kinerja. Udah saya kasih tahu di grup ini, Bu. Ibu mungkin nggak lihat. Ya. Ibu mungkin nggak boleh. Pak. Kalau yang skala Likert itu Pendapat, Bu, mengukur pendapat. Penilaian diri ya. Tentang apa? Tentang ini, tentang makanan, minuman, baju itu namanya Likert. pendapat siswa ya, Pak? Ya, pendapat siswa tentang makanan, minuman dan lain sebagainya itu namanya pendapat Likert. Ya, Ibu kalau teknik penilaian ini soalnya langsung yang mana, Bu? Biar saya pahamin kan gitu. Saya kasih tahu ini perbedaan kinerja dengan produk. Intinya kalau produk semua membuat-buat namanya produk, paham, Bu? Membuat laporan. Bisa, Bu, dipahamin, Bu? Sudah saya kasih tahu ini di sini. Sebenarnya Ibu ini nggak mau nyatat aja ya nih. Atau namanya kebablasan lah. Udah ini nih. Saya kasih tahu di sini. Bedanya kinerja sama produk itu udah saya kasih tahu udah saya kasih tahu duluan, Bu. Di sini, Bu. Tengoklah, Bu, di sini, Bu. Saya kan udah saya kasih tahu duluan di mana tuh, di sini, ha. Jangan balas di WA, Bu, ya. Kenapa? Karena saya nggak baca lagi. Saya baca di sini, ya. Oke. Udah saya kasih tahu, Bu. Aduh, di mana tuh? Aduh, masih loading pula. Udah. Produk itu membuat-buat, kinerja itu menyajikan, baca puisi, pidato, presentasi, mempraktekkan, memperagakan. Itu namanya, Bu, kinerja. Ibu kalau misalnya nggak nggak kurang paham nih, saya kasih paham, Bu. Biar Ibu nggak lagi kebalik-balik. Nanti kebalik-balik terus kinerja produk sama. Bentar yang lain, Pak, ya. Bentar yang lain. Kalau unjuk kerja, Pak, ini ya, kalau unjuk kerja saya apain, Pak, Bu? Sabar dulu. Itu kinerja. Ya, ini nih. Ini saya tuh pasti kemari, sabar dulu. Ya. Saya pun tahu yang mana harus dijelaskan, ya. Sabar dulu. Nih. Unjuk kerja nih, ha. Perhatikan sendiri, Bu, ya. Saya nggak mau bacanya lagi. Membaca puisi. Percobaan itu demonstrasi, Bu. Memperagakan. Presentasi. Mengukur tinggi, presentasi. Kalau membuat jaring ini, kita masuk aja ke produk, Bu, ya. Ini jangan kemari. Membuat produk itu. Membuat itu namanya produk. Dah. Ibu catat sendiri, Bu, ya. Ibu screenshot aja lah. Udah ada juga, Pak, itu, Pak. Udah ada. Menyajikan juga namanya praktik. Unjuk kerja. Mendemonstrasikan. Pak, yang mana, Pak? Mendemonstrasikan, Pak. Ini, percobaan laboratorium. Namanya kinerja. Memperagakan. Ya, ini memperagakan. Kinerja. Oke? Paham, Bu? Paham. Kalau nggak paham, di screenshot. Jadi saya nggak kemana-mana lagi. Nanti nanya lagi, kan gitu. Catat deh, Bu. Ini catat atau screenshot. Pak, udah ada, Pak, di grup. Udah ada. Tinggal scroll aja ke atas. Warna hijau ini. Baca puisi, pidato. Praktik itu artinya unjuk kerja. Praktik itu artinya kinerja. Praktik itu artinya performance. Paham, Bu? Paham. Contohnya apa? Baca puisi, pidato, percobaan, presentasi, mengukur tinggi, presentasi, menyajikan. Sudah. Selesai. Paham, Bu? Insyaallah. Ibu yang paham. Paham, Bu, ya? Oke. Insyaallah. Penilaian formatif, subjektif, Pak. Ini sering terkecoh, Pak. Ya, ini sering terkecoh saya apain. Ya. Apa lagi? Soal mana lagi nih? Enzim. Ya, enzim ntar. Ntar ya, tadi kemana lagi? 79. Udah tadi 79. Oke? Ini, Bu, ya. Paham, Bu, ya? Di screenshot udah, Bu, di screenshot? Sudah, Ya, Pak. Pak. Di foto udah. Sudah saya foto, Pak. Saya kirim ke grup. Nah, oke. Kalau dia yang satu lagi produk itu adalah membuat-buat, Bu. Semua yang membuat namanya Produk. membuat. Nah, Penilaian produk. nah, screenshot foto, Bu. Selesai. Ya, Pak.
Beda Bu ya sama praktik Bu ya. Beda Bu ya. Beda. Beda. Ada kata menyajikan Ya, berarti Pak, beda. keterampilan. Menyajikan namanya keterampilan. Mempresentasikan keterampilan apa? Unjuk kerja. Kinerja. Kinerja, praktek kinerja. Udah paham Bu ini? Kinerja. Paham. Nah, screenshot kirim ke grup. Prediksi 4 nomor 5. Udah dikirim Bu? Udah Pak, udah saya kirim. Nah, membuat-buat namanya unjuk kerja. Kalau Ibu mau tahu soalnya, pahami dulu soalnya. Yang mana yang nggak tahu, nanti saya jelaskan lagi. Ya, ini kok nggak tersedia nih, mulai ulang katanya. Nomor apa tadi Pak? Nomor 4 Pak ya? Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Tentang apa nih? Oh ini. Ini Pak, Bu. Oh, Bapak yang nanya. Ibu apa Bapak nih? Bu Indra. Ya, Pamir Pit, itu. ya. Oke, Ya, jenis itu. gempa Bu ya? Jenis gempa ada Jenis gempa ada 3 vulkanik, ya. tektonik. Tektonik. Kalau jenis gempa Bu ya? Tektonik, vulkanik. Tektonik. Vulkanik. Reruntuhan. Reruntuhan. Reruntuhan tuh tanah yang bergerak, Bu. Vulkanik. Ibu tahu tanah bergerak? Longsor ya. Ya, tanah yang bergerak, Bu. Bukan Geser dia. bergeser dia. Ya. Bergeser dia gerak sendiri. Gempa. Reruntuhan. Reruntuhan. Runtuhan. Ini kayak longsor, kalau longsor ke bawah, kalau Iya, benar. Ke bawah. Kalau ini ke berat ambles gitu. geser ke samping ya Pak. Iya, ke samping. Dia di bawah gitu, di bawah. Ya. Runtuhan itu gitu. Paham, Bu? Tuhan. Jawabannya 1, 2, dan 3. Karena diminta jenis gempa, oke? Kalau diminta tenaga endogen, eksogen, beda lagi kan gitu. Ya. Tenaga endogen, tektonik, vulkanik. Oke, paham Bu, Pak? Paham. Oke, gempa ada 3. Tektonik itu apa tektonik gempanya? Lipatan atau lipatan lempeng atau patahan Permukaan tanah. Vulkanik adalah gunung berapi. Gunung. Runtuhan itu apa gerakan tanah yang bergerak ke samping dia. Ya, geser. Geser-geser Ya, tanahnya. berpindah Oke? tempat. Iya, ada tempat. Paham, Bu? Nah, Silakan lagi tanya lagi. Udah ada lagi tanya, Bu, tanya lagi. setelah ini Tanya lagi, Bu. Enzim ya? Tanya enzim. Iya Pak, enzim asam amino tuh soal Iya. itu. Enzim amino. Udah, kita kemari. Kita modul IPA 5. Oke. Nanti dikirim itu Pak Mir. Iya, dikirim semua, Pak. Modul IPA 5. Saya mulu panggil-ngirim, Pak. Ingat ya, nanti, Pak ya? Ya Pak. Waduh. Bahasa Indonesia juga Pak. Iya, Bahasa Indonesia dikirim dah. Belum. Udah. Tengoklah situ. udah. Di scroll ya, scroll. Tapi udah saya kirim. Udah, Pak, udah. Belum ya, Pak? Ya, udah saya bintang. Udah. Oke, Pak. Oke, ini ya Bu ya. Saya jawab dulu enzim Bu ya. Enzim. Enzim itu berarti dia ini catat dulu lah nih. Ini screenshot Bu ya, screenshot nih. Iya Pak. Ya. Ini ya enzim. Ini enzim. Saya kasih tahu dulu Bu ya. Tadi apa Bu? Kalau lambung itu pasti protein. Lambung itu pasti Protein. Itu aja catat dulu Bu. Itu cara cepatnya Bu, biar gampang. Usus halus itu menyerap sari makanan. Sari makanan itu contohnya asam Usus halus itu menyerap sari makanan. Contohnya asam amino. Bisa dipahami Bu? Catat dulu Bu ya, asam amino. Saya pun nggak tahu enzimnya, tapi saya tahu fungsinya apa, pasti gampang. Asam amino. Udah. Kalau dia usus besar untuk Bisa air. nyerap air. Nyerap air. Air yang diserap. Menyerap air. Kenapa untuk menyerap air. Kalau dia pankreas, tempat membentuk enzim. Usus besar, oke. Kalau dia di mulut itu tempat mengunyah. Oke, Bu, paham, Bu? Unsur, Pak, sabar unsur ya. Unsur tuh udah itu ya, udah ketinggalan, sabar dulu. Unsur itu adalah yang namanya satu aja. Yang gas, klorin, ya. Yang logam, perak, emas, itu namanya unsur. Oh, saya ngapalinnya dalam bumi. Ayah, tadi mana dia? Aduh, jadi. Tadi apa Pak Amir? Bu,
Osalus menyerap sari makanan asam amino contohnya. Oke, yang diserap yang pakai enzim namanya kimiawi. Catat, Bu. Yang pakai enzim namanya kimia. Yang pakai gigi namanya mekanik. Ngerti, Bu? Berarti yang mekanik cuma aja ada di mulut. Kenapa? Pakai gigi. Yang pakai gigi namanya mekanik. Mekanik cuma aja di mulut. Kalau kerongkongan Pak Amir? Nggak bisa, itu nggak bisa kerongkongan. Itu nggak nyambung dah. Yang pakai gigi. Saya ulangin, Bu ya. Yang pakai gigi namanya Mekanik. Itu jangan bahas kerongkongan, nggak nyambung. Ini pencernaan. Nah, Mekanik kalau pakai gigi. Iya, mekanik pakai gigi. Kalau enzim namanya kimia. Itu pahami dulu. Mekanik pakai gigi, enzim kimia. Paham, Bu? Paham. Tengok soal seperti ini, saya pesankan ya, soal seperti ini. Ini soalnya gampang sekali nih. Nggak usah pun dijawab kali ini. Ntar ya, saya apa ini. Yang pakai gigi apa tadi, Bu? Mekanik. Yang pakai enzim? Kimia. Proses pencernaan makanan terjadi di jenis organ pencernaan. Makanan manusia yang dimulai dari peristiwa mengunyah makanan hingga pelepasan makanan melalui anus. Proses yang terjadi di rongga mulut supaya makanan mudah dicerna. Kita pahami, Bu ya, kita pahami. Tadi lambung itu protein, Bu ya. Ingat, lambung itu protein. Lambung itu namanya kimia pakai enzim. Ini diminta di rongga mulut. Di rongga mulut itu cuma dua, mekanik sama kimia. Kimiawi. Tapi nggak mungkin protein diolah. Protein tuh olahnya di mana? Di lambung. Makanan dicerna secara kimia bantuan enzim, bener. Tapi nggak mungkin ada protein di mulut. Iya. Bisa dipahami, Bu? Cara saya menjawab soal. Oke. Iya, Pak. Makanan dicerna secara mekanik, bener. Mekanik di mulut. Enzim, masa mekanik pakai enzim? Salah. Di protein pula. Protein itu di lambung. Makanan dicerna kimiawi, bener, Bu? Kimiawi pakai enzim? Benar. Betul. Masa protein? Iya, betul. Masa protein? Salah. Protein kimia. Di lambung, diminta rongga mulut. Paham? Paham, Bu? Paham, Pak. Dicerna mekanik, bantuan enzim. Salah. Mekanik pakai gigi. Bantuan gigi. Salah ya, A, B, C, D salah. Paham, Bu? Cara-cara menjawab soal. Oh iya. Paham. Protein semua di lambung, nggak mungkin di mulut. A, B, iya. C itu di lambung semua, nggak mungkin di mulut. Iya, Mekanik Pak. pula pakai enzim, salah. Yang D juga salah, mekanik masa pakai enzim? Mekanik pakai gigi. Gigi. Secara kimiawi, enzim, pitialin, karbohidrat, benar. Ya, kalau kita pahami enzimnya, ya benar, karbohidrat tuh diolah di mulut. Nih, mengubah mencerna amilum menjadi maltosa. Maltosa itu karbohidrat, gula. Karbohidrat tuh. Paham, Bu? Karbohidrat ini bahasa lainnya maltosa atau gula. Paham, Bu? Jawabannya mau nggak mau yang E. Kenapa yang A salah? Masa di protein? Lambung. Kenapa B salah? Protein dan mekanik enzim salah. Protein itu di lambung. Kenapa yang C salah? Protein di lambung. Kenapa yang D salah? Mekanik itu bukan enzim tapi gigi. Paham, Bu? Paham, Pak. Jebakan di antara D dan E jebakannya. Kalau mekanik pakai gigi, masa pakai enzim? Paham, Bu? Kimia pakai enzim, benar, karbohidrat maltosa. Jawabannya E. Oke, paham, Bu, enzim? Iya, Pak. Bahas unsur, Pak, sudah dibahas unsur. Oke, kita bahas unsur lah, ya, apa-apa. Ibu siapa namanya nih, Bu? Ibu Ilyas, Pak Ilyas ya? Oh, Pak Ilyas. Oh, bukan, Pak Ilyas bahas soal suku. Bu Alipia bahas unsur Bu Alipia. Pankreas tadi apa, Pak Amir? Tempat pembentukan enzim. Ibu Ambar, IPK itu langsung aja Bu Ambar. Soal yang mana? Ya, udah dibahas tuh, Bu. Nanti soalnya ke Gula gantinya.
Jebol. Aduh, udah pusing saya pusing. Udah. Oke, makin ya Ibu kalau bahas IPK itu bahasanya di mana IPK tuh? Aduh, IPK unsur itu udah dibahas apalah. Mau dulu dibahas dulu unsur. Ini Pak Bu, unsur Bu, jangan salah lagi Bu, unsur. Unsur nih Bu. Ya. Unsur itu catatannya udah saya buat loh Bu. Ya. Catatannya Ibu tengok scroll ke atas. Nih saya buat lagi catatan nih. Saya buat catatan itu dipahamin atau Ada di gampang. udah saya buat nih Bu, udah saya buat tengok catatannya Bu. Lengkap selengkap-lengkapnya catatan tuh. Ini nih unsur nih, catatan bukan IPS. Unsur. Mana unsur? Ada. Nah ini unsur. Catatannya Bu, tinggal Ibu ambil aja tuh unsur. Nih, nampak Bu unsur Bu? Unsur nama Bu? Saya copy dulu nih. Nampak. Ini saya copy dulu biar paham. Sebenarnya udah dipahami nih Bu unsur nih. Bolak-balik kita ke unsur terus. Saya pikir udah paham. Ini unsur Bu. Unsur ini udah terlalu gampang loh Bu. Kenapa saya bilang gampang? Ya Ibu jawab aja ke soalnya. Karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, belerang, fosfor, klor, namanya satu. Kalium, magnesium, emas, perak, platina, logam. Logam dan gas itu biasanya unsur. Gas itu pakai bahasanya satu, hidrogen, nitrogen. Senyawa itu bahasanya dua, air, karbon dioksida, monoksida, nitrogen monoksida, asam sulfat, asam klorida. Yang dari dapur. Ya, urea yang di dapur, asam cuka, glukosa, sukrosa. Ya, itu namanya senyawa. Campuran udara, air laut, sirup, air kopi, tinta, kabut asap, soda, air susu, darah, paduan logam. Ingat ya, paduan logam, campuran logam ya. Sup ayam, minyak mentah, campuran air, bahan. Nah, ini nih. Jadi nggak usah dipahami lagi lah Bu, ini udah terlalu gampang ini. Ya. Unsur itu yang logam dan gas, sudah. Lari ke soal langsung Bu, masih gampang. Ya. Unsur itu logam dan gas, sudah dipahamin lah tuh. Iya, matanya dia hilang pula. Unsur itu logam dan gas, paham Bu? Ya, lanjut ke soal misalnya Pak. Soal Pak, nih soal. Diminta unsur. Unsur itu gas, belerang, emas, logam, klorin, gas. Jawabannya 2, 5, 6. Karena nggak ada jawaban, ini harusnya ini nomor 3 nggak ada. Jawabannya C. Nah, kenapa? Kan udah saya bilang ini soalnya direnovasi, soalnya diperbaikin. Ya. Jawabannya C. 2, 3. Amonia itu senyawa. Air kencing ini senyawa. Glukosa itu senyawa. Etanol itu senyawa. Oke, udah paham Bu ya? Paham Pak. IPK Pak. Oke, IPK. Ntar lo IPK. IPK lagi lah kita nih. Aduh, IPK. Modul berapa itu? Saya pun lupa IPK ya. Pak Mir, sebenarnya bingung masalah teori belajar, tapi bingung soalnya mana. Iya, teori belajar udah tadi siang. Iya, Ibu cari lah Bu teori belajar Bu. Ibu cari ya teori belajar. Masih bisa Bu, masih bisa. Waktu besok juga ada Bu. Ya, besok juga ada waktu, tenang aja. Teori belajar mau dalam besok-besok ini tadi satu lagi nih. Namanya IPK. IPK kok terangan sekarang nggak cocok. Udah terlalu lama. Ibu langsung ke soalnya Bu ya. Kalau IPK nih Ibu langsung ke soal Bu. Ya. Biar saya nggak kemana-mana. Saya jelasannya enak. Ya. IPK itu Ibu harus hafal KKU. Kalau nggak hafal KKU, selesailah kita. Ya. C4, C5, C6 itu HORS. KKO itu artinya kalau buat RPP itu misalnya KD-nya itu namanya KD-nya. Ya ini Bu ya, buat RPP Bu ya. KD itu kan ke IPK Bu. Iya kan Bu? Kalau KD-nya C2, maka IPK-nya wajib C2. Paham Bu? Oh, Ibu yang nanya IPK.
Rumusnya dulu dipahamin. Pak. Bu, rumusnya dulu dipahamin, Bu. Jangan nanya IPK, nggak paham rumusnya. Nggak tahu lah kita nih, Bu. Nanti, Bu. Paham, Bu? Ini, Bu. Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau nggak ada IPK-nya C2, maka cari di atasnya. Ya, Bu? Ya. Kalau nggak ada jawabannya, maka cari di atasnya. Sudah? Ya, kalau nggak ada C2, maka cari C3. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Kalau KD-nya minta IPK hot, C4, 5, 6. maka cari dia misalnya KD C2. Cari IPK hot C4 atau C5, C6. C5, C6. Pahami dulu rumusnya, Bu. Jangan nanti nggak pahami rumusnya, hancur kita. Sampai kapanmu saya nggak bisa jelaskannya nih. Kalau KD-nya diminta C2, misalnya Bu ya, KD C3, diminta IPK hot, C4, C5, C6 lah jawabannya. Paham, Bu? Ya. Nah, kalau diminta KD-nya C2, tapi diminta IPK keterampilan, cari yang keterampilan, menyajikan, membuat. Ya. Kalau diminta keterampilan, cari yang keterampilan. Bisa dipahami, Bu? Ya. Saya ulangin ya. Kalau KD-nya tadi C2, diminta IPK aja, cari yang setara. Kalau nggak ada yang setara, cari di atasnya. Kalau KD-nya C2, misal nih Bu, ini misal Bu ya, ini misal, pemisalan. Mau C3 boleh juga. C2 diminta IPK hot, C4, C5, C6. Kalau KD-nya misalkan ini ya, C2 juga, misalnya Bu ya, biar paham nih. Diminta IPK keterampilan, maka cari keterampilan. Cari keterampilan. Bahasa keterampilan kan tadi udah saya bilangin tadi tuh. Di mana saya bilangin tadi? Yang unjuk kerja tadi loh, Bu. Yang tadi pakai warna biru tadi loh, Bu. Paham, Bu? Paham, Pak. Yang tadi, mana Pak yang warna biru, Pak? Yang tadi kadang-kadang ini kan kita nggak mau ini apa namanya? Psikomotor pakai P pertamanya Pak. Ya, IPK. pakai P. Ya, saya kan pakai P itu kan bahasanya kan Ibu. Oke lah Ibu paham bahasa P. Orang-orang yang lain nih nggak paham kadang-kadang. Kalau bahasa keterampilan tuh ini saya bilang tadi ini, bahasanya. Presentasi, membuat, mengukur, presentasi, pidato, itu bahasa keterampilan. Paham, Bu? Menyajikan. Paham, Bu? Produk, membuat-buat, itu namanya keterampilan. Ngerti, Bu? Ya, Pak. Bahasanya dari sini aja. Kalau pakai PPP itu payah. Ibu ngertinya. Ini saya bilang aja, bahasa keterampilan itu membaca puisi, percobaan, menyajikan, membuat produk. Ini yang keterampilan. Paham, Bu? Paham, Bu? Paham, Pak. Jadi yang dipahami dulu konsepnya. Konsep dari IPK tadi. Kalau dia C-nya C2 diminta tadi apa nih IPK? Diminta IPK, cari yang sama dulu. Kalau nggak ada yang sama, cari di atasnya. Kalau KD C2, ini contoh Bu ya, misal. Pahami nih, misal. Ya, jangan sampai kemana-mana naik pikiran. C3 boleh Pak? Boleh, terserah. C3, C1, C4 boleh. Kalau KD-nya IPK hot, diminta C4, C5, C6. KD-nya C2 diminta IPK keterampilan, cari yang keterampilan, membuat-buat, menyajikan-nyajikan, ya. Iya, kalau soalnya burem, itu nomor berapa, Bu? Tinggal dibesar aja, Bu. Tinggal diperbesar, soalnya banyak yang nggak burem, Pak. Iya, dia perbesar, Bu, saya bilang. Jangan salahkan soal lagi, Bu, ya. Soalnya jangan salahkan lagi. Tolong kalau saya jangan salahkan soal. Kenapa? Ibu tinggal catatannya udah, Bu, catatan Bu ya, catatan sudah di ini, Bu. Sudah di nantilah saya kasih lagi catatan, Bu, biar paham. Sudah? Oke, Bu, udah paham, Bu ya ini? Sudah paham, Bu ini, Bu? Insyaallah, Pak. PK nih ya. Ya, kalau Ibu mau soalnya, Ibu langsung aja, Bu. Soal nomor ini yang ini, Pak. Jangan saya cari soal lagi, Bu. Kelamaan, Bu. Saya soal. Bu Deti, itu 2, Pak. Maksudnya ABCD yang mana, Pak? Ya, yang mana lagi ABCD? Aduh, saya udah pusing saya nih. Bu Ambar, ini Ibu kali, Pak, itu. Ibu saya nggak tahu bahasa Ibu gimana tuh, saya nggak tahu. Saya bilang, Bu. Saya bilang di grup dengan sangat jelas.
cari soal di mana dia nomor berapa, jelas ke saya, jelas ke yang lain. Jangan kayak gini. Maksudnya ABCD. Ini saya nggak tahu-tahu Bu soal nomor berapa. IPK kali itu Pak, adanya ABCD. Kalau ABCD kayaknya IPK Pak. Apa? IPK itu Pak. Bukan IPK, itu tujuan pelajaran. Audience behavior itu loh Pak, indikator itu. Gitu kan Pak. Melalui diksi. Audience. Apa tuh Ibu? Ini yang di apa Bu? Ini bahasa jelas tuh. Apa Bu? ABCD apa Bu? Audience behavior itu Itu loh Pak. tujuan pelajaran namanya. Makanya saya bilang, Ya, di Ibu tengok soalnya. Saya nggak bisa nebak Bu. Ibu tuh lebih gampang. Kan saya bilang di grup tadi. Saya bukan ini Bu ya. Saya perjelas saja. Kan udah nampak di grup dulu. Ini saya buat Zoom ya. Zoom tanya jawab ini. Ibu langsung tentukan soal mana, nomor berapa, di mana letaknya. Oh, saya paham tentang audiens tujuan pelajaran. Saya ulang gitu loh Bu. Arah berarti Ya. ini. Ibu benar. kasih Yang- tahu yang di soalnya dulu. nomor berapa. Tulang tajuk pedang berada di bagian tengah tulang badan. Ibu kasih tahu soal yang mana. Oke. Yang mana itu, maka saya akan kasih tahu. Paham, Bu? Ya. ABCD tujuan pelajaran, Bu. ABCD. Ya, saya ke sana lagi jadi ya. ABCD tujuan pelajaran. Tujuan pelajaran. Tujuan pembelajaran. Ini nih ABCD, Bu. Tujuan pelajaran. Nah, ini. Nampak, Bu? Halo, Ibu. Nampak, Bu? Daftar KKO, Pak, di modul sudah ada, Bu. Minute tryout B, nomor 35. Di modul IPK, Bu. Cari, Bu, ke atas, Bu. Ya. IPK tuh ada modulnya. Di situ ada semua. Nanti saya bikin catatannya lah, biar enak. Besok lah, Bu, saya kasih, Bu, ya, catatan pedagogi. Mini tryout B, nomor 35. Mini tryout B, nomor 35. KKO ini, Bu. Ya, KKO itu. Dan audien ini. Yang mini tryout B, nomor 35. Nggak sempat ini Bu, jam 9:30 dah. Dah, besok aja Bu ya. Besok aja KKO nih sama apa namanya? KKO sama apa namanya tadi? TP Bu ya, nggak sempat lagi Bu. Nggak sempat lagi Bu. Sekarang nggak sempat lagi. Cuma mini tryout B nih, nggak sempat lagi jelaskannya. TP ntar lah, TP ntar dulu ya. Tak masuk lagi. Mini tryout B Pak ya, mini tryout B yang mana tadi? Mini tryout B. Nah ini nomor 35, bentar Bu ya, yang TP ya, tujuan pelajaran. Nggak sempat lagi Bu, udah 9:30. Ya. Besok pagi aja, besok pagi. Atau pagi, siang, malam tuh ada Bu. Ibu tinggal tanya, tolong kali Bu. Tolong kali saya. Kenapa saya minta tolong? Ibu jangan kemana-mana tuh. Maksudnya, Ibu cari tahu soal yang mana, nomor berapa, di mana dia. Maka saya gampang. Saya paham langsung materi apa. Nah, tapi kalau Ibu ABCD, saya pun lupa kadang-kadang kan. Namanya saya juga ini, jadi saya lebih baik soal yang mana. Bu Inina sedang membahas pengalaman pelajaran bahasa Indonesia, aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak guru bercerita. Ini kan suruh ganti aja Bu. Ketika diminta menciptakan kembali cerita yang simak, siswa mengalami kesulitan kata-kata, terbatas. Ya. Rumusan masalah. Ya. Ini yang saya bilang Bu, udah saya bilang ini. Kenapa ini nggak berhasil siswanya? Ya ganti strateginya. Sudah. Model strategi ganti. Apa tuh yang diganti strategi? Jawabannya yang A. Udah jelas itu jawabannya A. Ganti strateginya. Udah. Beres. Nomor apa lagi tadi? Nomor. Itu tujuan pembelajaran nih. Ide audien Bu. Perhatikan Bu ya. Yang nanya tolong perhatikan Bapak Ibu ya. Tujuan pelajaran. Ini Bu. Ada audien, siswa, behavior. Ya, condition, degree. Melalui diskusi kelompok itu condition Bu. Peserta didik itu audience. Dapat menjelaskan itu behavior. Dengan benar itu degree. Paham Bu? Paham nih Bu? TP? Paham. Pak, paham. Melalui percobaan itu condition. Siswa itu audience. Menganalisis itu behavior. Dengan benar itu degree. Nah Bu, ini Bu, siswa Bu. Audien. Behavior. Melalui observasi. Condition. Dengan benar. Degree. Nah, ada paham kan Bu?
Insyaallah, Pak. Nah, kalau Ibu mau soalnya yang mana, Ibu kasih tahu saya. Makanya saya jelas konsep dulu, baru soalnya nomor ini, Pak. Ini soalnya misalnya. Peserta didik. Audiensnya ada kan, Bu? A, B, C, D. Audiensnya ada. Kan diminta rumusan tujuan yang kurang tepat. Tidak ada behavior, condition, audience, degree, kompeten. Ada audiensnya? Ada. Menentukan unsur behavior. Dengan cermat, degree. Berarti yang nggak ada Kondisi. Condition. Paham, Bu? Paham. Ya, ABCD ya. Soal lagi Pak ABCD. Makanya saya lagi bilang tadi, boleh soal modul dibilang juga boleh. Pak, soal modul nomor ini saya nggak ngerti. Boleh. Tapi saya harus tahu soalnya. Jangan Ibu yang apa namanya saya bilang tadi. Jangan langsung ABCD, Pak. Aduh, saya IPK, Pak. IPK nomor berapa? Kan saya kasih tahu. Iya, Pak. Seperti itu, Bu, saya bilang. KD 4. KD parah, Bu. Keterampilan itu lagi ada zoomnya 2 zoomnya. Keterampilan. Ya kalau zoomnya 2, Bu. 1 dikecilin ya, Bu. Jangan 2 nanti. Perjuangan, Pak. Biar Ibu tetap belajar, biar lulus. Saya paham lah, nggak apa-apa. Namanya juga proses itu butuh belajar, Perjuangan. Semangat. Yang mau ikut bimbel mana-mana saya nggak masalah. Yang penting Ibu lulus, itu paling penting bagi saya. Amin. Mengubah teks KD apa, Bu? Keterampilan. Ingat, Bu, keterampilan. Keterampilan itu nggak mungkin dengan penjelasan guru. Ini namanya menjelaskan. Menjelaskan itu apa? Kognitif. Memahami, kognitif. Yang mengubah itu namanya Keterampilan. jelas. Dari mana saya tahu keterampilan ini? Mengubah. Kan mengubah kan? Iya. Ada 4 keterampilan. Berarti jawabannya tinggal C dengan E. Nggak mungkin yang ini D menjelaskan. Ini cara saya menjawab soal, Bu. Biar supaya Ibu gampang. Ngerti, Bu? Ajarin. Ya. Kenapa jawabannya bukan C? Kurang dia. Lebih lengkap yang E. Lebih lengkap yang E. Kenapa yang C kurang lengkap? Yang emang nggak lengkap. Iya, tidak ada degree. Nah, saya ulangin, Bu, ya. Kenapa jawabannya A? Kan mengubah. Mengubah itu keterampilan. Masa menjelaskan kognitif? Masa yang B memahami kognitif? Masa dengan penjelasan guru ini kognitif semua? Masa yang D menjelaskan kognitif? Paham, Bu? Paham, Pak. Jawabannya cuma C sama E. Saya pilih E. Kenapa? Lebih lengkap. Ada degree-nya. Iya. Paham, Bu? Paham. Nah, bereslah teori pelajaran. TP. Lanjut lagi. Ada lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Besok pagi, Bu. Siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Jam berapa, Pak Amir? Jam 10. Terserah. Mau yang masuk bisa, silakan masuk. Nggak bisa, ya udah. Jangan dipaksa. Ya. Besok saya terangkan. Bagi yang bisa jam 10, masuk. Bagi yang bisa jam 2, masuk. Bagi yang bisa jam malam, masuk. Terserah masuk yang mana. Paham, Bu? Ya, siap, Pak. Menuliskan itu perlu tanya jawab, diskusi. Ya, betul. Saya nggak mau lagi, maksudnya gini. Kalau matematika ada waktu sendiri. Ya, ada waktu sendiri matematika. Matematika ada harinya, Pak. Hari apa matematika tuh? Sama jadwal, Pak. Matematika. Kalau besok, Pak, matematika boleh juga, Pak. Boleh juga matematika besok. Nggak masalah. Matematika di hari apa, Pus, tuh? Di hari jadwalnya mana? Hari Kamis, Pak, matematika. Kamis. Ujiannya Sabtu kan, Pak? Iya, Sabtu. Iya, besok, Bu. Saya ulangi, Pak. Ibu Ika Ratna, Ibu mau masuk malam silahkan. Mau masuk pagi silahkan. Mau masuk siang silahkan. Mana yang bisa. Oke? Saya akan melayanin yang mana yang nggak bisa. Oke, Bu? Kalau Ibu bisa yang malam, selesai. Bahasa udah selesai, Bu, bahasa tuh. Tapi udah nanti bahasa tuh di hari Rabu aja, Bu. Ya, ini apa nih? Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat lah, Bu. Jumat malam bahasa Indonesia. Jumat malam. Kan ujiannya Sabtu Minggu kan, Pak? Hari Sabtu, ya. Ya, Sabtu Minggu kan. Jumat lah. Iya. Kalau Jumat itu kan ngetes ini apa? Ngetes apa? Ngetes software kan? Dicoba. Iya, dicoba. Jumat aja lah, Jumat bahasa Indonesia. Matematika Kamis. Ini kita Senin sampai Rabu. Ini udah Senin.
Selasa, Rabu itu khusus tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu. Besok boleh tanya bahasa Indonesia boleh ya. Kenapa? Ada waktunya luang. Kalau tadi ini malam ini nggak bisa kali. Besok pagi, yang nggak ngerti bahasa Indonesia pagi masuk, nggak masalah, saya jelaskan. Tapi khususnya di Jumat. Oke, paham Pak ya? Yang masuk pagi boleh, masuk siang boleh, masuk malam boleh. Ingat, yang tidak bisa. Misalnya Pak nomor sekian. Tentang materi apa nih Pak? Nomor ini tryout mini tryout A. Dikasih tahu nomor dan soal mana. Paham Bu? Paham. Iya, oke, lebih dan kurang saya minta maaf ya hari ini. Nanti besok lagi kita sambung jam 10, sambung lagi jam 2, sambung lagi malam. Oke, Bu? Siap. Ya, Pak. Ya, demi lulus, silakan Siap, Pak. tanya yang nggak bisa. Jangan Iya, Pak. jangan tanya yang bisa. Kenapa? Yang bisa ngapain tanya lagi kan gitu. Ya, Pak. Yang nggak bisa, misalnya Pak teori belajar, besok saya jelaskan. Pak, saya nggak. Kalau Ibu mau tahu materinya apa besok, langsung aja. Pak, teori belajar soal nomor ini. Udah, ngerti Bu? Iya, Pak. Cari soalnya dulu. Atau gini aja, teori belajar Pak, modul ini soal nomor ini. Jadi saya paham, ngerti Bu? Iya. Oke, itu sudah ya. Besok kita nyambung lagi pagi, siang, malam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan Bu ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Doakan kami lulus, Pak. Iya, lulus. Saya maunya kan lulus Bu. Ya, Pak. Keren.